Wow, pemerintah temukan indikasi kebocoran dana MBG mencapai angka 12 triliun per tahun. Fantastis, pemerintah menemukan indikasi kebocoran dana untuk alokasi MBG dengan besarannya mencapai 1 triliun per bulan sob. Zulhas mengatakan penyebabnya karena dapur MBG membengkak tumbuh menjadi 6.877 titik dan bikin negara tekor 1 triliun per bulannya. Zulhas juga meminta kepala BGN baru untuk segera membenahi MBG agar negara tak merugi. BGN evaluasi insentif SPPG 6 juta per hari buntut temuan boros 1 triliun. Sesuai harapan kita sob, akhirnya Kepala BGN Ibu Nani memastikan akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar 6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada SPPG. Ini buntut desakan masyarakat agar mengaudit ulang program makan bergizi gratis tersebut. Di sisi lain, Pak Dudung usulkan pegawai SPPG cicil biaya motor listrik MBG yang dikorupsi. MBG tidak dapat dibubarkan karena semua parpol dan TNI Polri punya dapur SPPG, kata Ibu Nani. Wow, secara mengejutkan Ibu Nani mengatakan jika wacana pembubaran dan pemberhentian MBG sangatlah sulit dikarenakan parpol serta TNI dan Polri punya dapur SPPG. Sepertinya pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Akankah negara akan tetap mengalami kerugian atau pemerintah mampu melakukan efisiensi demi kemajuan program ini? Arahan dan kepada kader adalah kader, saya minta semua kader untuk menjawab, untuk menanggapi, ya, untuk menanggapi, membawa kebenaran, ya, bahwa program-program ini kita tidak akan hentikan. Tidak, program MBG tidak akan berhenti, akan dilanjutkan, ya. So ini tegas pesan dan kita minta seluruh kader Gerindra, seluruh kader Gelkira untuk mengawal dan untuk membantu. Nah, ini adalah juga pesan bahwa kita ikut mengawal supaya tidak ada korupsi. Ya, saya dari dulu saya yang mengawal dan saya mantau dan saya waktu itu sudah wanti-wanti ke pimpinan BGN dengan banyak kesalahan mereka, banyak kelemahan dan saya minta dan akhirnya sudah ada keputusan pemerintah, keputusan Presiden untuk mengganti. Itu bagian dari perjuangan kita. Kabinet juga bukan tempatnya TNI aktif, BGN juga bukan tempatnya maling, dapur juga bukan tempatnya polisi, Kopdes Merah Putih juga bukan tempatnya TNI, DPR juga bukan tempatnya orang-orang oneng, Muka juga bukan tempatnya air keras. Pakai bilang Bundaran HI bukan tempatnya demo, bukan tempat demo. Untuk sia caang. Banyak dapur SPPG yang ditutup katanya sementara. Padahal anggaran program MBG ini perharinya 1,2 triliun. Tapi kenapa banyak dapur SPPG yang belum dibayar? Apakah masuk kantong Dadan dan kedua wakilnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Bahkan di Sukabumi ada yang nagih sampai 218 miliar. Kenapa uang dari BGN nggak cair? Kamana duitna? Apa iya ada tersangka lain selain Dadan, Sony, dan Lodewijk? Pertanyaannya, kalau proyek ini ditutup, yang akan kelabakan siapa? Gue 14 tahun ikut Prabowo, bro. Gak punya gue minta aja sama beliau. Udah gitu gue dari lahir kaya. Gue gak miskin-miskin amat lah gitu. Pokoknya gue kaya aja, tanya. Di tengah badai korupsi yang mengguncang program makan bergizi gratis, satu nama kini meledak di perhatian publik. Moon Jae-in. Bayangkan, investasi fantastis senilai 218,25 miliar rupiah untuk 97 dapur perintis kini menggantung tanpa kepastian. Janji hak pengelolaan melalui perjanjian kerjasama hanyalah mimpi yang tak kunjung nyata. 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pertanyaan besar terus membayangi, kemana arah nasib investasi ratusan miliar itu? Ahmad Yazdi, kuasa hukum Moon Jae-in menegaskan dengan keras, kami tidak butuh tangisan. Kami tidak butuh kemarahan. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata dan kepastian hukum. Kami sudah menyiapkan surat permintaan kejelasan tentang PKS nomor yang tertuang di dalam slide dan MOU yang tertuang di dalam slide terkait dengan take over dapur yang ditandatangani oleh BGN. Artinya kami tetap memintakan kejelasan dan menagih kerja pasti dari Kabadan yang baru, Nanik S. Deang, yang pada saat itu kami laporkan menjadi orang yang ketua investigasi yang menginvestigasi tentang polemik dapur khusus. Kami menanti kerja nyata beliau. Kami nggak butuh tangisnya beliau atau marahnya beliau hari ini. Kami butuh kerja nyatanya beliau.
dan kepastian hukum apakah PKS ini mau dilanjutkan atau dikembalikan uang klien kami yang dipakai pada akhirnya sebagai dana talang untuk mengganti kerugian vendor-vendor. Seperti itu. Uang total sebagaimana tertulis 200 sebagai kontrak 218 miliar 250 juta ya. Kemudian dibayarkan secara tahap 1 itu 62 miliar 250 juta rupiah. Dibayarkan dalam bentuk cash, transfer dan lain sebagainya. Ke Badan Gizi Nasional. Uang itu dalam bentuk apa saja? Dalam bentuk cash, transfer dan cek. Nah, jadi total yang diserahkan totalnya 218 miliar 250 juta. Tapi dipecah. Jadi 62 miliar 500 juta itu di tahap pertama sudah diselesaikan, kemudian 99 miliar dan 66 miliarnya dibagi menjadi cek. Oke. Dengan adanya PKS ini awalnya sebenarnya apa sih yang dijanjikan kepada klien Kang Yazdi ini? Yang dijanjikan setelah dibayarkan tahap 1 minggu, paling lama 2 minggu sudah pindah secara administrasi ke yayasannya, Yayasan Karisma Cendekia Indonesia. Sebanyak 97 dapur di seluruh Indonesia. Baik ada di Aceh, ada di Papua, ada di Sulawesi. Menteri Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, dari target 21.000 titik dapur MBG menjadi 27.877 dapur. MBG artinya telah terjadi pembengkakan 6.877 unit. Yang bikin aneh lagi, 6.877 unit ini tidak beroperasi, tapi mendapatkan insentif 6 juta per hari. Atau kalau ditotal semuanya 1,03 triliun per bulan. Belum lagi daerah 3T dari target 2.000 titik membengkak menjadi 8.617 titik. Fantastis. Saya berpesan kepada mahasiswa, kepada masyarakat, dan kepada aparat juga agar demo hari ini itu berjalan lancar. Adik-adik mahasiswa, beranilah teriakan kebenaran, tapi jangan merusak, jangan melanggar hukum. Kepada masyarakat juga supaya memahami bahwa negara demokrasi itu meniscayakan adanya aksi-aksi unjuk rasa bila mana ada sesuatu yang dianggap tidak beres. Kepada aparat harus profesional. Adik-adik itu adalah juga rakyat kita yang harus dilindungi. Aparat tugasnya itu adalah menjamin perlindungan, keamanan, dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Jangan terjadi lagi seperti peristiwa akhir Agustus tahun 2025. Terus semuanya berjuang untuk kebaikan. Balik lagi aja kita mah ke zaman Majapahit, biar make obor. Cadangan batu bara PLN hanya bertahan kurang 2 pekan. Jawa dan Bali terancam blackout. Gimana ceritanya sih? Produsen batu bara terbesar di dunia kekurangan pasokan. Ini kalau si boluketan anak setan itu nggak bisa nanganin, kebangetan. Bahlil. Pertanyaannya, apakah negara ini akan hancur sama pemerintahnya sendiri? Kalau iya, balik lagi aja kita ke zaman Majapahit. Biar make obor, kemana-mana naik elang, jangan naik kendaraan. Naik elang aja enak, naik elang. Geger, Prabowo resmi hapus program makan bergizi gratis. Diganti uang tunai, ribuan SPPG gulung tikar. Kabar mengejutkan, mengguncang seluruh penjuru negeri. Keputusan besar yang dinanti sekaligus ditakuti, akhirnya jatuh juga. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membubarkan program makan bergizi gratis MBG. Purbaya, pejabat terkait, menyampaikan keputusan terobosan ini, tak ada lagi makanan yang disajikan. Mulai sekarang, bantuan akan diberikan langsung dalam bentuk uang tunai ke tangan penerima. Keputusan ini seketika membuat ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia terancam tutup permanen dan gulung tikar. Mereka yang selama ini menjadi garda terdepan penyediaan makanan kini bimbang. Usaha mereka terancam bangkrut. Personel TNI diterjunkan dalam aksi demo mahasiswa hari ini 12 Juni di Jakarta. Namun, jika biasanya TNI mengawal jalannya demo, kali ini TNI justru ikut menghadang massa mahasiswa. Penghadangan oleh TNI itu untuk membantu polisi mencegah ratusan mahasiswa UI dan kampus lainnya menuju Bundaran HI yang telah dilarang dipakai untuk demo. Akibat penghadangan itu, mahasiswa pun tertahan tidak bisa maju ke Bundaran HI untuk menyuarakan 5 tuntutan. Padahal pada demo-demo sebelumnya, keberadaan TNI selalu dipuji karena menjadi pelindung masa aksi dari
dari kegagalan polisi. Waduh, apakah TNI masih tetap bersama rakyat, guys? Kita lagi berjuang dengan siapa? Antek asing siapa yang ingin kita perangi? Antek asing siapa? Amerika kah? China kah? Rusia kah? Atau siapa? Perjelas. Prabowo harus memperjelas antek asing yang mana yang mau kita perangi. Sehingga kita butuh TNI untuk membangun ribuan batalion kawan-kawan. Sehingga membutuh kawan-kawan lain di pedesaan. Antek asing mana? Negara imperialisme mana yang mau kita lawan? Sehingga kita perlu untuk betul-betul luput terhadap Amerika Serikat. Sehingga kita takut untuk mengucapkan, mendesak dan mengutuk tindakan agresi militer Amerika terhadap orang dalam Babilo maupun Iran kawan-kawan. Kawan-kawan, Prabowo memakai jubah bersimbang butai, namun dalam hatinya adalah boneka Hello Kitty kawan-kawan. Prabowo itu bagus kawan-kawan. Bagus. Kita macam apa yang melakukan negosiasi dan diplomasi, namun di bawah lututnya Trump kawan-kawan. ART dan DKP bukanlah perjanjian dua negara antara negara kawan-kawan, melainkan perjanjian bisnis antara Trump dengan Prabowo kawan-kawan. Prabowo bisa lengser dalam 18 hari ke depan jika mengabaikan ancaman serius ini. Peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel tentang potensi gejolak politik besar seperti reformasi 98 tidak bisa diremehkan. Baru-baru ini telah resmi muncul ultimatum yang bisa menggemparkan satu Indonesia. Korban mati lampu, mati air. Coba, ini lihat cucuku, terpaksa dibawa ngungsi tidur di dalam mobil. Tuh, ya kan? Ngungsi tidur kita ya. Terpaksa dibawa ngungsi, dia tidur ini di mobil. Ngungsi kami guys. Inilah akibat mati lampu, mati air. Di rumah pun udah tak nyaman. Coba. Ngungsi kami berdua sama cucu, tengok nih lihat kalian lain nih cucuku. Udah marah-marah dia, udah ngamuk dia di rumah tadi karena kepanasan. Ya sayang. Udahlah, udah. Kita jalan ya. Korban mati lampu ini. Korban mati lampu, mati air. Macam mana lah ini kota kita ini ya kan? Mati lampu, mati air. Air udah 2 hari mati sama ini. Terpaksa yang korban anak-anak. Daripada cucuku kepanasan, aku bawa jalan-jalan lah guys. Ini, tuh. Enjoy dia sambil nonton. Tuh sambil nonton dia. Oke guys, kami jalan dulu.